ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman dokter yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar ialah nikmat Islam, nikmat iman, kemudian tidak lupa nikmat keamanan, kemudian nikmat kesehatan. Ini nikmat-nikmat yang besar yang kalau seandainya manusia mau menghitung satu aja nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa menghitung nikmat. Contoh misalnya kita menghitung nikmat keamanan. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keamanan. Keamanan di rumah, keamanan pada saat bekerja, keamanan di perjalanan, keamanan waktu mungkin bersama keluarga dan keamanan-keamanan lainnya. Ini baru satu nikmat, yaitu apa? Keamanan. Belum nikmat kesehatan. Maka hendaknya nikmat yang banyak tadi yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu, maka dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini insya Allah kita membahas tentang 4 hal yang bisa menjadi racun atau empat hal yang bisa mematikan hati yang hendaknya kita mengetahuinya satu persatu, ya. Mungkin di slide-nya, mungkin slide langsung di halaman 3, ya. Yang awal paragrafnya jiwa manusia, ya, dia. Kita tahu bahwasanya manusia itu memiliki dua sisi kehidupan, ya. Tidak semua kehidupan manusia itu semuanya putih, ya. Terkadang ada di masa di mana manusia itu mengalami masa-masa sisi hitam. Karena syahwat dunia, karena apa? Karena syubhat-syubhat. Karena syahwat memperturutkan hawa nafsunya, kemudian atau apa? Na'udzubillah, karena memperturutkan apa? Syubhat-syubhatnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, teman-teman dokter yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman di dalam surat Asy-Syams, ya, di slide selanjutnya, yang ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah ini ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya ada sebagian manusia yang mengotori jiwanya. Dengan apa? Dengan memperturutkan apa? Hawa nafsu tadi. Memperturutkan apa? Syahwatnya tadi. Memperturutkan apa? Subhatnya tadi. Ada juga manusia-manusia yang dia itu justru membersihkan jiwanya. Bahkan di dalam ayat ini, ya, para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sumpah yang paling banyak kecuali apa di dalam ayat ini, surat Asy-Syams akan disampaikan. Ada pertanyaan, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Kalau pertanyaannya, bolehkah kita ini makhluk bersumpah dengan makhluk? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Anda makhluk, Anda manusia, kita manusia. Bersumpah atas nama makhluk boleh apa tidak? Tapi kok ada sebagian orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu makhluk? Boleh apa tidak? Yuk, merenung antum. Gimana? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh kira-kira? Ini sebelum masuk materi. Kenapa kok kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk? Karena kedudukan kita itu apa? Sama, yaitu apa? Makhluk. Meskipun ada derajat ketakwaan yang membedakan antara manusia satu dengan manusia apa yang lainnya.
Maka dari itu, ketika kita ini bersumpah, hendaknya kita ini apa? Bersumpah dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia sudah apa? Mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sesama makhluk ingin bersumpah, maka kita apa? Hanya diperbolehkan bersumpah atas nama siapa? Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mengatakan wallah, billahi, ya, tallahi. Nah, ada pertanyaan, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Makhluknya. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa? Makhluk-makhluk tadi, dan menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersumpah dengan apa? Makhluknya. Ya. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersumpah dengan makhluknya, melainkan ya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan hal yang begitu penting apa di dalam sumpah tadi. Jadi misalnya wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Misalnya apalagi wal asr. Kemana apa? Wal asr. Terus lanjutannya apa? Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu sampai ayat terakhir. Misalnya lagi apa? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan makhluknya, maka setelah itu pasti akan ada pesan yang akan apa? Disampaikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di slide selanjutnya, ketika Allah taala berfirman misalnya di dalam beberapa ayat, di ayat yang pertama ketika Allah berfirman wasyamsi wadduhaha, ya, demi matahari dan juga apa? Cahayanya di waktu apa? Pagi, wal qamari idza talaha, dan apabila dan demi bulan apabila dia mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan apabila siang dia apa? Dan demi siang apabila dia menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan malam dan demi malam apabila dia apa? Menutupinya. Was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Berapa kali Allah bersumpah dalam ayat ini? Berapa kali? 7 kali. Ya, dia bersumpah dengan apa yang pertama? Dengan matahari yang apa? Dia ciptakan. Kemudian dia bersumpah lagi dengan apa? Dengan bulan yang diciptakan. Dia bersumpah dengan apa lagi? Siang yang diciptakan. Kemudian bersumpah dengan malam. Bersumpah dengan apa? Langit. Bersumpah dengan apa? Bumi. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa nafsi wa ma sawwaha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan apa? Jiwa. Lihat di dalam ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa untuk mengetahui jalan-jalan yang benar dan jalan-jalan apa yang salah. Ya, jalan-jalan yang fasik dan juga apa jalan-jalan ketakwaan. Maka kalau kondisinya seperti ini berarti apa? Manusia itu tidak selamanya baik. Terkadang manusia apa? Ada di masa dia ini apa? Mengalami apa? Hal-hal apa yang buruk, menjadi manusia yang buruk. Dan juga tidak selamanya manusia itu apa buruk semuanya. Terkadang ada di masa kehidupannya atau banyak di masa kehidupannya dia menjadi apa? Orang apa yang baik. Nah, ketika dia menjadi manusia yang buruk, ya, jadi manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti apa? Ada hal-hal yang dia perturutkan dari apa? Dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi manusia yang tidak baik, ya, berarti apa? Dia sedang memperturutkan hal-hal yang sebetulnya diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di dalam sebuah hadis ya, di slide yang begitu panjang, mungkin di slide yang ke-8, di halaman 8 bisa digeser, ya. Di slide yang di halaman 8 sudah? Kelihatan tulisannya? Oh, kecil sekali ya, Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan perumpamaan manusia. Ya, manusia itu nanti di dalam kehidupannya terkadang ada godaan-godaan sehingga apa? Dia bisa mengotori hatinya. Nabi SAW mengatakan begini dari sahabat radhiyallahu taala anhu, dan ini diberikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW atau para sahabat mengatakan, "Daraballahu," atau Nabi SAW sabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan apa? Berupa jalan apa yang lurus. Kemudian wa ala janbatai sirati suwaron. Di sisi kedua jalan tadi ya ada apa? Ada dua dinding.
Jadi Nabi SAW menggambarkan, ya ini ada jalan yang lurus, ya kemudian apa? Di sisi apa? Kedua jalan tadi ada apa? Ada dua apa? Dinding. Fihima abwabun mufattahatun. Dan pada kedua dinding tadi terdapat apa? Pintu-pintu yang terbuka lebar. Jadi ada jalan, ada dinding. Di dinding dua ke kiri sisi kanan ini ada apa? Ada pintu-pintu yang banyak yang itu semuanya apa? Terbuka lebar. Wa alal abwabi saturun murkhatun, ya. Dan di atas atap setiap pintu itu ada apa? Tabir penutup yang halus. Wa ala babis sirati da'in yaqulu ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an, ya. Dan di atas pintu tadi terdapat penyeru, ya. Jadi kan ada dinding, ya, di kiri kanan, kemudian ada pintu-pintu. Kemudian apa? Di atasnya ada apa? Ada tabir apa? Yang halus yang menutupi semua pintu-pintu tadi. Dan di setiap pintu tadi ada apa? Ada penyeru yang mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an. Tetaplah kalian apa? Di atas jalan apa yang lurus. Jadi Nabi SAW menggambarkan apa sih maksud dindingnya, apa sih maksud dari pintunya, apa sih maksud dari bata tabirnya. Wala tata'arraju, dan janganlah kalian apa? Di sini apa? Jangan kalian apa? Menoleh ke sana apa kemari. Wada'in yad'u min fawqis sirati fa idza arada an yaftahu syai'an min tilkal abwabi qala waihaka la taftah. Kemudian disebutkan, sementara di bagian dalam sirat itu juga terdapat penyeru yang selalu mengajak untuk menapaki apa jalan yang lurus. Jadi bukan hanya di atas pintu tadi, tetapi apa? Di jalan yang lurus ini ada penyeru agar kita ini apa? Senantiasa berada di jalan apa yang lurus. Dan jangan pernah sekali-kali membuka tabir yang halus ini. Kenapa? Karena ketika kita membukanya, Nabi SAW mengatakan apa? Disebutkan, ya, penyeru ini mengatakan, waihak, ya, celaka engkau. La taftah. Jangan kamu buka tabir ini. Fa innaka in taftahu talijhu. Karena kalau seandainya apa? Kamu buka tabir ini, maka apa? Kalian akan terjerumus di dalamnya. Kemudian Nabi sebutkan, apa sih as-sirat ini? Ya, Nabi katakan, was-siratu huwal Islam. Jalan yang lurus ini apa? Adalah apa? Islam. Dengan apa? Dengan segala apa syariatnya. Jadi Nabi sebutkan, kita ini di atas muka bumi ini seperti apa? Yang sedang menapai sebuah jalan, yang di setiap jalan itu ada kiri kanannya ada dindingnya, dan setiap dinding ini apa? Ada tabir apa yang halus. Yang di mana di atas setiap tabir yang halus itu ada penyeru-penyeru yang mengatakan apa? Jangan apa masuk. Bukannya di atas itu, tetapi apa? Di jalan yang lurus ini juga ada apa? Ada penyeru yang mengatakan apa? Tetaplah kamu apa? Berada di jalan apa yang lurus. Kan kayak kita begini kan, lagi lurus ya. Nanti akan dijelaskan. Kenapa mengatakan apa? Wasurani hududullah, ya. Dua dinding tadi yaitu apa? Batasan Allah. Maksudnya apa? Larangan-larangan Allah yang tidak boleh kita apa membukanya. Yang kita tidak boleh apa menerobosnya. Wal mufattahatu maharimullah. Kemudian apa? Yakni apa namanya? Yang tabir yang halus tadi itu apa? Itu yakni apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan nih, wadzalika da'i ala ra'si sirati kitabullah. Kemudian yang menyeru ya di atas pintu tadi siapa? Kitabullah. Wadda'i, maaf. Wadda'i ala ra'si sirat, yang di jalan ini tadi ya, yang menyeru agar kita tetap lurus siapa? Ya ini apa? Kitabullah. Ini panduannya. Ya. Kemudian wadda'i ya min fawqis sirat wa'idun lillah fi qalbin kulli muslimin. Adapun yang menyeru ya di atas pintu agar jangan membuka tabir itu siapa? Para dai, para ustadz, ya, para kiai, para masyayikh yang mengatakan apa? Tetaplah kalian apa? Berada di jalan apa yang lurus. Nah, ini kondisi kita. Kondisi kita itu sekarang ini sedang berjalan di atas sirat, ya, berjalan di atas apa sih? Sirat yang lurus. Di setiap dinding ini ada apa? Ada hal-hal yang menggoda kita. Di setiap apapun yang kita lewati, ya, ada yang menggoda kita. Kita hendaknya apa? Mengikuti panduan ini. Ya, ini as-sirat ini. Maksudnya apa? Al-Quran. Dan juga apa? Di atas ini ada penyeru juga. Agar apa? Kita tidak masuk ke dalamnya. Yaitu siapa? Para ustadz dan para kiai. Agar apa? Agar kita tidak apa? Membuka tabir ini. Namun apa yang terjadi? Ya, banyak manusia ketika menapaki sirat ini mesti apa? Terjerumus. Tidak kena dinding yang ini atau tidak kena pintu yang ini, dia kena apa? Pintu yang satunya. Dia tidak terjatuh di pintu ini, dia terjatuh apa? Di pintu yang satunya. Padahal
Sudah ada apa? Ada as-sirat, jalan yang lurus ini, yakni Al-Quran atau kitabullah. Dan ada penyuruh di atas yang mengatakan apa? Jangan kita untuk apa? Masuk ke dalamnya. Yang dimana dinding-dinding ini apa? Menjadi apa? Racun bagi apa? Hati kita. Ya. Jadi kalau dibuka, itu menjadi apa? Racun bagi apa? Hati kita. Maka dari itu, teman-teman dokter yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Hendaknya kita mengetahui yaitu apa? Apa saja ya hal yang menjadi racun di dalam tubuh kita yang ini apa bisa merusak hati kita, bisa merusak apa kita, yakni akhirnya menoleh ke sana kemari, tidak fokus itu berjalan di atas apa yang lurus. Mungkin di dua slide selanjutnya disebutkan ya. Yang pertama di dua slide selanjutnya, monggo bisa digeser, yaitu apa? Racun hati yang pertama bagi manusia yaitu apa? Terlalu banyak bicara. Ya. Terlalu banyak bicara itu merupakan apa? Merupakan racun bagi siapa? Bagi hati. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah gambaran di antara seseorang, di antara tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada hari akhir, dia itu apa? Tidak banyak apa bicara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Apa kata Nabi SAW mengatakan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka apa? Hendaknya dia berbicara baik atau apa diam. Udah, Islam itu cuma mengajarkan ini. Anda bicara baik atau Anda apa diam. Karena ketika Anda banyak bicara, banyak salahnya. Maka dari itu sebagian ulama rahimahumullah mereka mengatakan begini. Man kathura kalamuhu kathura khoto'uhu. Barang siapa orang yang dia itu terlalu banyak bicara atau dia ini banyak bicara, kathura khoto'uhu. Nanti pasti banyak apa salahnya. Dan setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lisan manusia, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dicatat oleh apa? Oleh para malaikat. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ya, di situ tidak ada ya. Jadi tiba-tiba keluar di otak langsung tak keluarkan ini. Ya. Karena yang kemarin ketika tulis itu cepat surut. Ya. Kata Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan yang dilafatkan oleh manusia atau diucapkan oleh manusia, melainkan di sisinya ada apa? Raqib atid. Perlu diketahui teman-teman dokter, Raqib atid ini bukan nama malaikat ya. Jadi kalau kita kan sering memahami bahwasanya apa? Raqib atid itu adalah apa nama? Malaikat. Bukan. Sebagaimana mohon maaf kita memahami yakni malaikat yang mencabut nyawa namanya apa? Israel. Nah, Raqib Atid ini bukan nama malaikat, tetapi apa? Sifat dari malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa apa? Menulis. Raqib itu artinya apa? Senantiasa mengawasi. Atid artinya apa? Senantiasa mencatat. Jadi malaikat ini ya bukan namanya Raqib Atid, tetapi apa? Dua malaikat ini apa? Yang dia itu apa? Senantiasa mengawasi dan senantiasa mencatat. Sebagaimana Israel, Israel ya, wallahu alam, itu juga bukan nama malaikat. Ya, itu juga bukan apa nama malaikat ya. Israel itu bukan nama malaikat. Tahu apa Ustaz nama malaikat pencabut nyawa? Kalau di dalam hadis disebutkan yaitu apa? Malakul maut, yaitu apa? Malaikat apa maut. Jadi perlu diruskan ya. Karena sudah tersebar ya. Oh, nanti kamu dicatat rokib atid. Yang rokib itu apa? Sebelah kanan, yang atid sebelah apa? Kiri. Itu keliru. Ya, pemahaman yang benar rokib atid itu artinya apa? Rokib itu dikata rokoba. Artinya apa? Mengawasi. Atid ada artinya apa? Senantiasa apa? Mencatat. Ya. Dan memang malaikatnya apa? Tugasnya mencatat dan juga apa? Mengawasi. Nah, kalau kita banyak bicara, kita banyak kelirunya. Coba jenengan hitung dari pagi sampai sore ini berapa banyak ungkapan-ungkapan yang tidak apa seharusnya apa kita ungkapkan. Berapa banyak perkataan-perkataan yang seharusnya apa tidak kita keluarkan, ya. Maka naudzubillah summa naudzubillah ya, maka ini adalah apa? Hal yang bisa berbahaya. Kemudian ada di hadis di situ disebutkan ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang yaitu apa? Ya Rasulullah, wa hal yakubbun nasu ala wujuhim ya Rasulullah, apakah manusia itu akan dijungkir balikkan ya di atas wajah-wajah mereka bihasoidi alsinatihim, disebabkan karena apa? Lisan-lisan mereka ya.
Nabi SAW, ini Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, apakah manusia itu nanti di hari kiamat akan diadab disebabkan karena apa? Lisan-lisan mereka? Nabi SAW mengatakan, thaqilatska ummuka, celaka ibumu. Maksudnya apa? Ini ungkapan dalam bahasa Arab ya. Jadi beda ungkapan dalam bahasa Arab dengan bangsa Indonesia. Bahasa Arab mengatakan, celaka ibu maksudnya apa? Kamu tuh, kok nemen sih? Maksudnya begitu loh. Ya. Thaqilatska ummuka itu bukan berarti, oh nanti ibumu mati. Enggak. Kamu tuh kok nemen sih? Gini aja aku nggak ngerti. Ya maksudnya begitu ya. Ini ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Wahal yakubbun nasu fin nari ala wujuhim au qala ala manakhirim illa hasaidul alsinatihim. Kata Rasulullah mengatakan yaitu apa? Tidaklah manusia nanti tersungkur ya di neraka di atas wajah-wajah mereka atau hidung mereka melainkan disebabkan apa? Lisan-lisan apa mereka. Jadi hati-hati. Maka dari itu Nabi SAW memberikan jaminan bagi orang yang bisa menjaga lisannya. Kata Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis di yang selanjutnya, di slide yang selanjutnya Nabi mengatakan man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa, di slide selanjutnya Nabi mengatakan yang bisa menjamin untuk diriku, menjamin kepadaku, bisa menjaga apa-apa yang di antara dua lahyai, lahyai ini ya, kumis dan juga apa? Jenggot ya, lahyai. Ini namanya dalam bahasa Arab namanya apa? Lihya ya. Ini namanya apa? Kumis ya. Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang bisa menjaga yang di antara dua kumisnya dan juga mohon maaf di dua apa? Di dua kakinya. Apa di dua kaki? Apa? Kemaluan. Apa kata Nabi SAW mengatakan atman lahul jannata, maka aku akan menjamin baginya yaitu apa? Surga ya yang apa? Yang indah. Maka teman-teman dokter ya yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Tidak pantas orang-orang berilmu itu terlalu apa? Banyak berbicara. Ya. Seorang muslim itu tidak pantas dia itu banyak apa? Berbicara. Bahkan seorang muslim itu ketika dia berbicara dia harus apa? Memberikan manfaat. Jangan memberi bicara yang ngalor ngidur. Makanya di antara kerusakan ya, di antara kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini yaitu apa? Adanya orang-orang bodoh yang ikut apa? Berbicara. Di antara kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini yaitu apa? Disebabkan apa? Karena adanya orang-orang bodoh yang tidak kompeten, dia apa? Berbicara dalam hal apapun. Misalnya, tidak mungkin kan seorang dokter dia berbicara masalah agama, fatal sekali. Ya, kecuali dia memang apa? Mempelajari apa? Ilmu agama. Dan benar-benar mendalami ilmu agama. Ada yang demikian? Ada. Ya. Misalnya tidak mungkin juga seorang ustadz berbicara masalah kedokteran, itu lebih parah lagi. Misalnya, wah ini harus disuntik ini, dikasih cairan ini, wah bisa apa? Membahayakan apa, Pak? Pasien. Ya, tidak mungkin. Makanya di antara kerusakan terjadi apa? Di atas muka bumi ini disebabkan karena apa? Karena orang-orang yang tidak kompeten itu apa? Berbicara, ini merusak hati kita. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, ya, yaitu apa? Al-Muslimu. Orang Muslim itu siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan Muslim yang baik itu ketika kapan? Ketika manusia lainnya selamat dari apa? Gangguan lisannya dan juga gangguan apa? Tangannya. Dan ini terbukti sabda Nabi SAW di masa sekarang. Betapa banyak orang mengganggu orang lain dengan lisannya dan betapa banyak orang lain mengganggu orang lain dengan apa? Dengan tangannya. Kalau tangan misalnya sekarang dengan apa? Dengan komentar-komentar, menyebarkan percakapan secara apa? Sembarangan keluar, akhirnya apa? Rusak. Ya. Maka dari ikhwani fiddin, teman-teman dokter, semoga Allah Subhanahu wa taala ya. Ada perkataan sebagian ulama yang di sini menunjukkan kepada kita agar kita apa? Kita ini lebih banyak diam. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan walladzi la ilaha illahu wa walladzi la ilaha illahu ghairu ma 'alal ardi syai'un ahwaju ila tuli sijrin min lisanin. Demi Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang lebih layak untuk banyak dipenjara melainkan apa? Lisannya. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud dengan perkataan dengan sangat keras. Tidak ada sesuatu yang di atas muka bumi yang lebih layak untuk apa? Dipenjarakan yaitu kecuali apa? Lisan. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dia mengatakan afdalul ibadati as-sumtu wa intidarul farji. Wa intidarul faroji. Mohon maaf, ada beda ya bahasa Arab ya. Bahaya sekali ya. Faroji sama farji. Ada bahasa Arab itu kalau beda harokat satu bisa repot ya. Farji apa? Kemaluan. Kalau al-faraj ya, roknya di fathah ya, serius. Bahasa Arab itu Masya Allah ya.
satu harokat beda tuh maknanya sudah apa? Sejauh langit apa dan bumi. Kalau faraj ya, yaitu apa? Jalan keluar. Ya, kalau farji ya ini apa kemaluan. Afdalul ibadati yani ibadah yang paling utama yaitu apa? Banyak diam wantidarul faraj yaitu apa? Menunggu apa? Jalan keluar. Begitulah imla yani apa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu dia mengatakan imlaul khairi khairun minas sumti. Imla'ul khairi khairun minas sumti was sumtu khairun min syarr. Lihat kata siapa? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan mengisi hari dengan kebaikan-kebaikan itu lebih baik daripada apa? Dia diam. Was sumtu dan diam itu apa? Lebih baik daripada apa? Mengisi hari-hari dengan apa? Dengan keburukan. Ya. Jadi ikhwan, teman-teman dokter hati-hati. Di antara penyakit hati yang pertama yaitu apa? Dia banyak apa? Berbicara. Maka sekarang saya dan panjenengan semuanya tidaklah kita ini berbicara kecuali apa? Memang mengandung apa? Manfaat. Kalau nggak ada penting ya itu apa? Diam. Ya. Kalau tidak ada ya hal yang diobrolkan nggak usah kita ya nih ngepoin urusan orang lain. Misalnya ngepoin urusan pemerintah ya, ngepoin apa namanya urusan orang lain di media-media sosial, misalnya artis fulan, pemain sepak bola fulan, nggak usah, jadi diam aja sudah. Dijaga lisan kita. Ada buang-buang, buang-buang apa waktu. Nah, yang kedua, di antara hal yang menjadi racun bagi hati seseorang ialah apa? Banyak memandang. Ya, banyak apa memandang. Banyak melihat. Terlebih lagi melihat hal-hal yang memang apa diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat, ya. Terlebih lagi mohon maaf mungkin memandang lawan jenis kita. Maka hati-hati, ya terlebih panjenengan sekarang, ya. Teman-teman kan juga ada yang laki, ada yang perempuan, ya. Hati-hati, sehendaknya kalian panjenengan ini semua untuk apa? Banyak-banyak menundukkan apa? Pandangan. Nabrak dong Ustaz. Lah, ya. Insya Allah itu bisa diatur, ya. Bagaimana kalau ada hal yang menggugah apa? Hasrat kita, maka apa? Kita menundukkan pandangan kita, ya. Di dalam surat An-Nur, Allah Ta'ala berfirman kepada kaum laki-laki dalam ayat yang 30 dan juga berfirman kepada kaum wanita di ayat yang ke-31. Kata Allah Ta'ala mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ini Allah Ta'ala berfirman kepada laki-laki. Katakanlah kepada kaum lelaki, orang-orang beriman dari golongan laki-laki. Agar apa? Yaghuddu min absarihim. Agar mereka ini menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum. Dan menjaga apa? Kemaluan-kemaluan apa mereka. Dan Allah berfirman di ayat selanjutnya. Ini kepada para wanita. Ya, jadi yang menundukkan pandangan itu bukan hanya siapa? Bukan hanya kaum laki-laki. Tapi juga apa? Perempuan. Ya. Karena kaum perempuan itu juga bisa tergoda sebagaimana apa kaum lelaki. Ya, kaum lelaki pun juga bisa tergoda sebagaimana kaum apa perempuan. Nabi Allah Ta'ala berfirman, "Wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Kata Allah Ta'ala mengatakan, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, agar apa? Yaqdudnya, yaitu apa? Mereka ini menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan mereka juga apa menjaga kemaluan-kemaluan apa mereka. Zaman sekarang naudzubillah ya betapa banyak ya ini apa terjadi perzinahan di mana-mana. Apalagi ditambah red doors yang murah-murah, ya kan? Ya apa tidak? Ini sudah maklum di tengah-tengah kita. Berapa red doors harganya? Saya pernah ke Aceh waktu berlibur ya, ke pulau apa namanya? Titik pulau apa? Sabang ke titik nol, ke titik nol di Aceh sana ya. Ketika saya kaget ketika mau dari Medan ke Aceh, woi murah-murah, 150.000, itu ketika itu ya, nggak tahu kok sekarang. Maka dari 75, ada 75, pengalaman berarti, pemain berarti ya. Nah bercanda ya. Ya, apalagi sekarang ya kan, mohon maaf apa namanya tempat penginapan murah-murah ya. Aplikasi-aplikasi mohon maaf yang data tanda kutip begituan juga ya banyak sekali tersebar. Dan kaitannya mohon maaf kayak nggak diblokir ya. Wallah kayak nggak diblokir. Kemudian Masya Allah website-website yang menyuguhkan ya hal-hal yang demikian rusak itu juga apa juga banyak ya. Sudah diblokir sama pemerintah, masih ada apa aja jalannya. Untuk apa? Membuka seperti itu. Jadi sudah diblokir nih akses seperti itu. Pemerintah, Masya Allah, pemerintah baiknya seperti kepada kita ini
baik sekali, tetapi apa? Wah, malingnya lebih pinter. Yaitu apa? Pakai aplikasi lain untuk apa? Membuka. Itulah. Servernya nggak dari Indonesia, servernya dari apa? Dari negeri lain. Ya, Nauzubillah. Ya. Maka hendaknya di masa-masa sekarang panjenengan semua, meskipun dokter ya mungkin mengoperasi lawan jenis karena keterpaksaan, tetap berusaha untuk apa? Menundukkan apa? Pandangan panjenengan masing-masing. Karena apa? Dari pandangan ini apa? Tergoda yaitu apa? Hasrat manusia. Apakah orang buta bisa berzina? Ya mungkin bisa jadi. Tetapi pandangan iblis atau panah iblis yang pertama untuk menggoda manusia, ya, yaitu apa? Dari mana? Dari pandangan. Lihat betapa banyak, mohon maaf, ya, orang yang sudah belasan tahun atau puluhan tahun pernikahan, ya, tetapi apa? Tetapi dia mungkin naudzubillah entah laki atau perempuan melakukan apa? Perselingkuhan. Kalau dilihat misalnya pasangan yang selingkuh, kok begini ya? Kan nggak masuk akal. Misalnya istrinya Masya Allah jamil, jiddan, cantik sekali. Selingkuhannya, aduh, kayak orang nggak pernah diramut begini semua. Tapi kok bisa? Ya, maka dari itu, ikhwan fiddin, aznallahu ayyakum, mata itu kata Nabi SAW juga bisa berzina. Apa zinanya mata? Kata Nabi SAW mengatakan, fal ainani zinahuma an-nadhar. Mata itu zinanya dengan apa? Memandang. Maka jenengan kalau buka website, pilih website-website yang baik. Mungkin kalau ingin menambah ilmu pengetahuan, berusaha untuk apa? Menghindari hal-hal yang dia orang berusaha. Apalagi sekarang ya website itu ada iklannya, wah iklannya macam-macam ya, sana sini. Makanya Masya Allah, orang-orang ya sebagian asal tidak kita melihat ya, yang kanal YouTube-nya tidak dimonetisasi ya. Itu Masya Allah bersih dari apa? Iklan-iklan yang diharamkan itu tadi. Ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian dari Jarir bin Abdullah, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang apa? Tentang anin nadril faja'ati atau fujaati. Terus gimana ya Rasulullah tentang pandangan yang tidak disengaja? Ya kan? Pandangan apa yang tidak disengaja? Melihat yang haram tapi nggak sengaja. Apa kata Nabi SAW mengatakan? Asrif ya atau isrif, yani mohon maaf, fa amarani an asrifa basari. Maka Nabi SAW tetap memerintahkan kepada diriku untuk apa? Mengalihkan apa? Pandanganku. Apalagi yang ikhwan, ya. Dengan apa? Dengan kaum apa? Lawan jenis. Hati-hati. Ya terutama yang laki-laki ya. Fitnah terbesar kita semua sepakat apa itu? Wanita. Betul apa tidak? Mas ada yang berani menyelisih perkataan ini? Enggak ada. Siapa yang berani? Enggak ada. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki ialah apa? Wanita. Ya. Yang sudah tua dianggapnya cantik. Maka benar ya ketika Nabi SAW bersabda begini, al-mar'atu idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan kalau sudah keluar istashrafaha syaitan. Syaitan itu istashraf, yakni membuat dia itu Masya Allah. Ya, syaitan, wanita itu kalau keluar rumahnya istashrafaha syaitan, yaitu apa? Membuat yakni was biasa jadi Masya Allah. Jelek jadi apa? Masya Allah. Keriput jadi apa? Masya Allah. Di sebagian apa? Pandangan apa? Lelaki. Maka dari itu, di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-14, lihat ini. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya pandangan manusia itu dijadikannya pandangan manusia itu apa? Suka terhadap beberapa hal. Kata Allah mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Masya Allah. Lihat ayat ini. Ayat ini mengisyaratkan tersendiri. Dijadikan pandangan manusia itu senang terhadap apa? An-nisa, yaitu apa? Perempuan. Kata para ulama, ayat ini mengisyaratkan bahwasanya apa? Bahwasanya pandangan manusia ya, terutama khususnya kaum laki-laki dijadikan indah ketika kapan melihat apa seorang apa wanita. Istrinya yang sudah menemaninya bertahun-tahun menjadi jelek karena apa? Sekali melihat apa? Ladangnya siapa? Orang lain. Hati-hati Mas ya. Yang panjenengan mungkin masih muda-muda ya, berhati-hati yang hasratnya apa? Begitu besar. Maka dari itu Nabi SAW memberikan wejangan. Ada yang belum menikah di sini? Banyak yang belum menikah. Subhanallah. Banyak belum menikah. Umur berapa mau menikah nanti? Nabi SAW memberikan ujangan ya. Bagi yang ingin apa? Ingin menikah atau bisa belum menikah. Kata Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Wahai para pemuda, bagi siapa di antara kalian yang sanggup untuk apa? Menikah, maka apa? Segera apa? Menikahlah. Sudah punya kemampuan, maka apa? Segera menikah. Kenapa? Yang demikian itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga apa? Kemaluan.
Kalau masih belum sanggup, Nabi suruh apain? Puasa. Pertanyaan yang belum nikah sekarang, sudah banyak puasa apa belum? Bagaimana Ustaz puasa Ustaz? Ya kerja, kalau antum operasi berapa lama sih? Paling sebentar? Beda-beda. Taib, yang paling lama berapa lama sih operasi? 8 jam, Masya Allah. Itu capek ya? Anda nggak tahu profesi antum soalnya. Antum capek kalau yang operasi 8 jam itu. Lumayan. Itu bisa haus gitu. Hah? Haus. Bisa lapar juga. Bisa lapar. Terus kok bisa antum puasa Ramadan? Bisa puasa Ramadan kok disuruh puasa untuk menahan hawa nafsu kok nggak bisa? Dapatnya hawa nafsu untuk apa? Melihat hal yang diharamkan sehingga Nabi wasiatkan untuk puasa. Maka berusaha untuk banyak puasa. Ya, berusaha untuk apa? Berbanyak apa? Puasa. Ini jalan keluar dari Nabi SAW. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin apa? Menahan apa? Pandangannya. Nah, di dua slide selanjutnya dari Bani Israel. Nah, Bani Israel ya itu hancur karena apa? Karena wanita. Ya. Kaum Bani Israel itu mereka tuh hancur juga karena apa? Karena wanita. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnatin Bani Israel kanat fin nisa." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan bertakwalah kalian kepada apa? Perkara perempuan." Laki, saya banyak menasihkan laki-laki ya. Karena memang laki-laki jumlahnya sedikit, perempuan apa? Jumlahnya apa, Mbak? Banyak. Berapa survei sekarang perbandingan laki-laki dan perempuan di dunia? Berapa? Berapa sudah? Tidak akan terjadi hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW mengatakan kecuali apa? Perbandingan laki dan perempuan itu 1:50 nanti. Antum pikirkan baik-baik itu. Nah, perhatikan. Nabi sampai memberikan wasiat. Fattakullah atau fattakud dunia wattakun nisa. Berhati-hatilah kalian terhadap urusan dunia dan berhati-hatilah kalian terhadap urusan apa wanita. Kenapa? Karena fitnah yang terjadi pertama kali dalam Bani Israel ialah fitnah masalah perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat menyebutkan bahwasanya apa? Godaan wanita itu lebih besar daripada godaannya apa syaitan. Allah sebutkan. Kok nggak percaya? Dalam sebuah ayat dalam surat An-Nisa ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Godaannya syaitan. Kata Allah mengatakan apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan syaitan itu apa? Lemah. Tapi Nabi SAW sebutkan inna kaidahunna azim dalam surat Yusuf ya. Ini Allah ketika menceritakan godaan beratnya siapa Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah sebutkan? Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya godaan wanita itu apa begitu besar. Lihat, Allah bedakan godaan wanita dengan apa? Godaan ya ini apa syaitan. Bahkan saking dahsyatnya ya, kalau kita ini nggak meminta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, lihat godaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika itu masih pemuda. Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu sedang jauh dari mana? Dari negerinya. Nabi Yusuf itu yang menggoda Nabi Yusuf, ya Zulaikha itu bukan orang, bukan Zulaikha, maaf, ya istrinya raja ini, yang menggoda ini bukan orang-orang kecil, orang besar, istrinya para raja. Dan Nabi Yusuf sudah apa? Dikunci kamarnya. Apa enggak berat cobaan seperti itu? Jauh, muda, digoda wanita, dan ini wanita bukan wanita sembarangan kayak kacung budak gitu, enggak. Yang menggoda apa? Istrinya raja sendiri. Terus sudah dikunci pintunya. Nih antum sudah di posisi kayak gitu ya apa? Nih jenengan jauh, enggak di Surabaya. Kemudian apa? Wis dimasuk no di dalam kamar. Sing goda siapa misalnya istri atau anaknya menteri-menteri misalnya. Kemudian apa? Dikunci bisa. Terus apa misalnya? Semua CCTV dimatikan misalnya. Ya apa jenengan? Yakin lari. Dan itu memang harus sikap yang ditunjukkan. Lari kemana? Antum lari ke mana sudah dikunci apa? Dikunci oleh siapa? Oleh putri atau istri para raja. Maka ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum. Hendaknya panjenengan semua ya menjaga apa fitnah dari apa fitnah perempuan. Di slide selanjutnya coba. Nabi SAW sebutkan, ini godaan, dasarnya godaan perempuan. Kata Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna." Nih, saking dahsyatnya godaan perempuan. Nabi SAW sebutkan apa? Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya sehingga dapat menghilangkan akal sehatnya para lelaki kecuali apa? Kecuali kalian wahai wanita. Jadi lanang kan otaknya lurus ya, logikanya jalan. Tapi kalau sudah digoda perempuan apa? Hancur semuanya ini. Maka dari ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Hati-hati.
Di antara fitnah yang kedua ya, yaitu apa? Tentang yang bisa meracuni hati kita, yaitu apa? Fitnah perempuan. Yang ketiga, ini nasihat buat saya dan yang merasa, yaitu apa? Banyak makan. Ya, banyak makan. Nah, saya mengatakan tadi, ini buat saya dan yang merasa. Banyak makan, ya. Di dalam Al-Quran, ya, kita dapati petunjuk dari Allah Ta'ala agar makan-makan apa yang halal dan juga batoy, tayyib. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan, Al-Quran itu indah ya. Bahasanya singkat pada jelas. Misal dalam sebuah ayat Allah mengatakan tentang masalah makan. Kulu washrobu wala tusrifu. Simple Islam itu. Makanlah, minumlah, tapi jangan apa? Jangan apa? Berlebihan. Islam itu simple. Karena memang betul, sesuatu yang berlebihan yang masuk ke dalam tubuh kita akan membuat apa? Bahaya di dalam tubuh kita. Misal, sejak kecil misalnya anak ini senang manis terus ya. Semuanya manis dan mungkin berlebihan. Kalau hanya sekedar mungkin sepekan atau mungkin ya sekedar manisnya, kemudian dia berlebihan, apa yang terjadi? Terkena apa? Dia diabetes misalnya. Mungkin tidak secara langsung ya. Atau misalnya sejak kecil senengannya apa? Jeroan-jeroan, babat, paru, usus, gaji, dan itu memang enak ya. Saya pun juga mengakui itu hal yang nikmat. Apa yang terjadi? Mungkin kolesterolnya menjadi apa? Naik. Pada Islam itu simple. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minum tetapi jangan apa? Berlebihan. Enak. Boleh nggak makan bebek Ustaz? Boleh, tetapi jangan apa? Berlebihan. Masa setiap hari antum makan apa? Bebek. Boleh nggak Ustaz makan sambal? Boleh, tetapi jangan berlebihan. Jangan kayak sebagian orang makan sambal level berapa? Level 10. Nauzubillah, ya. Orang-orang sekarang naudzubillah, makanya saya heran ya. Orang-orang yang makan sambal level top itu terus keringetan. Apa enaknya sih? Apa enaknya? Siapa di sini yang suka sambal? Apa enaknya makan sambal sampai keringetan gobios, kemudian netes-netes ke hidung, bahkan mungkin masuk ke mulut. Apa enaknya? Kemudian juga orang yang makan sambal tanya sama kita, misalnya nggak suka sambal. Saya nggak suka sambal. Sedikit pun saya nggak suka sambal. Jangankan sambal, sausnya apa ya? Saus sambalnya Indomie itu saya buang. Nggak suka. Kemudian apa namanya bumbunya itu saya pakai cuma sedikit ya, menghindari betul. Saus sambal saya nggak bisa, ya. Apalagi sambal-sambal yang sambal bajak, sambal mata, sambal terasi itu nggak bisa semua. Nah, akan bertanya apa enaknya juga, yakni orang makan nggak pakai apa sambal. Intinya dalam Islam, kalau makan kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum juga apa? Jangan berlebihan. Dan yang lebih penting lagi, yaitu apa? Memilih makanan apa yang halal. Contoh makanan halal, yaitu apa? Halal dari apa? Jenisnya, dan juga halal dari cara apa? Mendapatkannya. Halal itu bukan hanya jenisnya, tetapi apa cara mendapatkannya. Makanya orang-orang dahulu, para ulama itu mereka adalah orang yang waro. Waro itu apa? Waro itu tidak bergampang-gampangan memasukkan sesuatu apa yang haram. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada para sahabat agar apa? Menjadi orang-orangnya apa yang waro. Misal. Mungkin yang kita sepele. Ada yakni apa namanya? Ada satu kotak isi jajan. Mungkin ada 2-3 jajan. Jangan langsung dimakan. Tanya ini milik siapa? Oh, ini jajannya enak ini apa namanya? Lapis legit, kemudian apa dan lain-lain. Jangan langsung dimakan. Jadi orang yang marah itu seperti itu. Kalau kita kan enggak. Ada mungkin ya tergeletak di meja. Ah, ini punya teman-teman, dimakan aja lah. Paling ini makanan kecil. Itu enggak boleh, ya. Makanya di tempat kami, di tempat kerja kami ya, di Yayasan Fitra itu, ya, ada terkadang itu minuman itu sampai besok enggak dibuang. Misalnya, ini diminum ya, sisa segini. Tapi nggak dibuang. Kenapa? Ini siapa tahu pemiliknya. Dan sering kita tegur misalnya, ini punya siapa yang nggak habis? Wah, banyak saudara kita kekurangan air. Ya kalau kita tahu gitu mending tak minum. Afwan Ustaz, afwan. Ya ini punya anak, lupa anak bawa pulang. Nanti anak nggak ulangi lagi. Beberapa pekan kemudian ngulangi kayak gitu lagi. Nggak sembarangan minum, nggak kita buang juga. Ya. Nah, dari itu seorang muslim tuh halal itu halal dari apa? Cara mendapatkannya juga apa? Halal juga apa? Zatnya. Nah, kemudian ikhwan fiddin, azinallah wa iyakum. Sebagian salaf, yakni mohon maaf, Ibnu Katsir ketika menafsirkan di slide selanjutnya, ketika menafsirkan surat Al-A'raf ayat 31, kulu washrobu wala tusrifu,
Kata Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayatin. Masya Allah. Ini menurut beliau ya. Allah yani apa? Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada setengah ayat ini. Ini kata beliau ya, ini bukan kata saya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua ilmu kedokteran separuhnya di mana? Di ayat ini. Yaitu apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Maka kita lihat betapa banyak manusia sakit itu disebabkan karena apa? Makanan-makanan apa yang masuk. Anda nggak tahu kalau jantung apa dari makanan apa yang bisa merusak jantung? Apa misalnya? Antum orang jantung. Apa? Eh, kolesterol itu bisa sampai merusak jantung. Gimana kok bisa sampai merusak jantung? Gula juga bisa merusak jantung. Paru-paru juga bisa rusak gara-gara makanan. Hati-hati loh, salah fatwa bahaya nih. Ada senior-senior nih. Kalau paru enggak? Oh, Masya Allah ya. Maka betapa banyak manusia ya eh, yang rusak tubuhnya disebabkan karena apa? Makanan. Ya. Dan banyak makan juga, kata para ulama, itu bisa melemahkan seseorang dalam apa? Beribadah. Ya. Makanya antum kalau mau makan itu pikir-pikir, ya ini waktunya mau sholat asar, ya apalagi antum sudah habis operasi dari jam misalnya dari subuh sampai jam 1 siang, ini mau makan, mau asar misalnya, maka jangan berlebihan. Karena apa? Orang yang banyak makan itu pasti apa? Capek badannya, tidak bisa mengolah dengan baik. Maka dari itu Nabi SAW dalam sebuah hadis ya disebutkan, kalau bisa makanan itu terbagi menjadi apa? 3 bagian. Sepertiga untuk apa? Makanan. Sepertiga untuk apa? Minuman. Sepertiga untuk apa? Udara. Ya, ajaran Islam bagus sekali ya. Meskipun sebagian ulama ada yang berselisih tentang kesohihan hadis ini, apakah hadis sahih atau dhaif. Tapi ini bagus sekali. Coba semua isinya makanan. Wah, ada enak, sebah perut rasanya. Atau isinya apa? Minuman tok, kembung rasanya. Ya. Sebagaimana kalau kita kan bukan hampir setiap malam ya. Terkadang mungkin sepekan itu 1 atau 2 kali kita ke rumah potong untuk menyembelih beberapa ekor hewan ya, bukan beberapa ekor ya, banyak ekor hewan ya di Pegirian sana. Kita lihat tuh sapi yang apa namanya yakni apa namanya yang digelonggong ya terlalu banyak minum. Ketika disembelih darahnya itu hitam. Nggak tahu apa sebabnya. Kata dokter yang saya pernah dengar, dokter kenapa ini kok hitam? Ya kata dia ya, mungkin pembuluh darahnya sudah apa sudah pada pecah di dalam. Kata beliau ya, dokter hewan. Masya Allah. Iya. Jadi ikhwan fiddin, azunallahu wa iyyakum. Saya tidak melarang antum untuk apa? Mencoba banyak makanan. Tetapi apa? Ingatlah, dalam makan pastikan adalah makanan yang kalian ambil adalah makanan-makanan yang halal dan juga apa? Dan jangan berlebihan dalam ketika apa? Makan. Imam Syafi'i ya dalam sebuah perkataan begini. Ini bahaya banyak makan. Dalam kitab Syiar Alaman Nubala, ini Imam Adz-Dzahabi ya, kitabnya beliau. Imam Syafi'i mengatakan banyak makan itu kenapa? Yakni yuthkilul badana wa yuksi al-qalba wa yuzilul fatanata wa yajlibun nauma wa yud'ifu anil ibadati. Ini bahaya banyak makan. Apa di antaranya? Yaitu apa? Yuthkilul badana, yaitu apa? Membuat badan merasa apa? Berat. Ya. Jangan juga antum misalnya, ini nggak tahu ya, ini misalnya enggak makan karbohidrat sama sekali lah, ya tetap butuh, ya ini tubuh apa butuh apa karbo misalnya diet keto. Ada sebagian orang mengatakan apa diet keto. Saya tanya beberapa orang ya, wah ini diet keto ini enggak bener ini. Orang Indonesia itu butuh apa? Butuh nasi. Kalau ingin diet kata dia itu apa jalan ya atau berlari ya untuk apa menguruskan berat badan. Ada orang diet keto nggak makan apa karbohidrat sama sekali, akhirnya apa yang dimakan daging terus ya. Itu juga tidak benar. Padahal semuanya butuh apa? Seimbang. Kata Imam Syafi'i mengatakan tentang apa? Tentang makanan, yaitu apa? Yang terlalu banyak. Yuthkilul badan, yaitu apa? Membuat badan menjadi berat. Wa yuksi kolba, bisa apa? Membuat hati menjadi keras. Ya. Misalnya orang-orang yang gemuk, ya, nah ini kembali ke saya, ya. Orang-orang gemuk itu apa? Ya ini nggak mau menerima hidayah, nggak mau menerima nasihat. Kemudian apa? Wa yuzilul fatanata, ini yang paling bahaya. Yaitu apa? Bisa menghilangkan kecerdasan. Ya. Karena apa? Orang yang gemuk capek semua, nggak mau belajar lagi. Ya. Maka dari itu antum juga, ya saya yakin antum juga dalam ilmu kedokteran setiap hari juga pasti apa? Belajar. Karena ilmu pasti akan apa? Berkembang. Sebagaimana para ulama, setiap hari pun juga mereka apa? Belajar. Karena apa? Di situ ada ilmu-ilmu yang berkembang. Ya, misalnya fatwa tentang vaksin. Nggak bisa. Misalnya vaksin pun juga berhubungan dengan ulama. Apakah vaksin ini halal atau tidak? Itu berhubungan dengan siapa? Dengan para ulama. Ya. Belajar setiap hari.
Ya. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Waya jelibun naum, ya. Banyak makan itu apa? Membuat sering tidur. Ya, habis makan ngantuk tidur, ya. Yang terakhir yaitu apa? Wayud'ifu anil ibadati. Ini apa? Melemahkan seseorang dari beribadah. Antum kalau tahu Nabi SAW bagaimana dalam masalah makanan. Lihat. Nabi SAW pernah berdoa dalam sebuah doanya. Nabi mengatakan begini, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan. Lihat doanya Nabi. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa makanan yang secukupnya. Coba lihat makanan kita sekarang. Ada apa? Misalnya nanti jenengan pulang, ada berapa menu minimal? Ada berapa menu minimal? Kalau pulang, ada capjay, ada yakni apa? Koloki, ada nasi goreng, ada fuyung ya. Berapa? Banyak apa tidak? Banyak. Ya. Kemudian misalnya kalau kita keluar, cukupkah kita dengan satu menu? Nggak bisa. Ya, kita kalau ada bebek, kalau bisa pasangannya apa? Ada lalapannya. Kalau bisa ada apa? Ada sambalnya. Kalau bisa ada apa? Tempenya. Kalau bisa ada apa? Mohon maaf, minyak yang kuning-kuningnya itu, itu sedap lagi itu kan. Kalau bebek minyak yang kuning itu, terus kalau bisa ada apa? Ada serundengnya. Makanya para dokter ya di Tibun Nabawi ya mengatakan begini. Kenapa kok orang dulu sehat-sehat dan kalau dikasih obat kok gampang? Kenapa? Bukan. Kenapa kira-kira? Eh? Masya Allah. Karena orang dulu tuh makanan nggak neko-neko. Misalnya kangkung dicelup, dikasih apa? Garam. Betul ya? Orang dulu. Kalau misalnya, mohon maaf, misalnya apa? Misalnya tensinya naik, berarti kakeknya apa? Ya betul ya. Garam itu bisa makan tensi naik ya. Darah tinggi berarti oh, garamnya kebanyakan. Ya kan? Orang dulu simple. Kita sekarang mau deteksi gimana coba? Mau sakit misalnya apa? Kolesterol atau misalnya sakit apa? Mau deteksi susah. Kenapa? Karena dalam satu menu makanan kita tuh sudah terlalu banyak apa? Bumbu. Ya. Antum lihat orang buat nasi goreng. Apa cukup dengan apa? Merica, gula, dan garam? Enggak. Ada minyak-minyak yang lama dia masukkan itu semua. Dan kalau antum setiap hari makanannya modelnya seperti itu, naudzubillah. Ya, terutama masih muda-muda, apalagi yang masih baru-baru misalnya. Maka apa? Rem semuanya agar apa? Senantiasa banyak makan di rumah. Kemudian selanjutnya yang terakhir, di antara hal ya yang apa namanya bisa merusak hati kita ialah apa? Terlalu banyak bergaul. Apa sih maksudnya terlalu banyak bergaul? Yaitu apa? Terlalu banyak pergaulan yang tidak mendatangkan maslahat atau manfaat bagi apa? Bagi urusan dunia maupun apa? Urusan akhirat kita. Ya, diajak kongko-kongko kemana, kita ngikut ngalor ngidul. Kita terlalu banyak bergaul. Padahal gak ada manfaatnya. Misalnya, kita misalnya punya mobil A. Wah, akhirnya apa? Kita ikut apa? Komunitas dia apa? Mobil A. Akhirnya banyak pergaulan lagi. Oh, touring ke sana kemari. Sampai apa? Lupa waktu apa? Sholat. Misalnya lagi. Masya Allah, kita ketemu teman yang sedang main golf misalnya. Akhirnya apa? Kita dimasukkan apa? Grup yang di situ apa? Yang orang-orang yang hobinya main golf semua. Akhirnya apa? Kita sampai beli stick golf. Akhirnya apa? Rusak semua kita. Misalnya apa lagi? Lihat kan orang di Surabaya sebagian itu apa? Lari di malam hari. Akhirnya apa? Kita ikut komunitas lari di malam hari itu. Wah, semakin banyak pergaulan, semakin banyak apa? Urusan yang tidak penting masuk ke dalam apa? Kepala kita. Iya. Maka dari itu cukupkan pergaulan yang mendatangkan apa? Manfaat. Ya, tadinya apa? Panjenengan sesama dokter itu mendatangkan manfaat. Ilmu-ilmu panjenengan akan bertambah. Sebagaimana kita di antara para guru, ilmu juga akan bertambah dengan apa? Sharing-sharing. Misalnya kayak sekarang yakni penjurusan di mana di SMA itu dihapuskan. Sudah tahu berita ini? Penjurusan di SMA itu dihapuskan. Maka nggak ada sekarang orang IPA, nggak ada sekarang apa? IPS. Sekarang itu pendidikan berbasis apa? Minat. Siapa yang pengen jadi dokter, ya itu yang dikejar minatnya. Kan di dokter kan nggak mungkin pelajari bahasa Indonesia kan nggak mungkin kan. Di dokter kan nggak mungkin pelajaran misalnya. Itu yang menurut saya pahami ya. Jadi kalau pengen jadi dokter maka belajarnya apa? Ya ini apa? Fisika mungkin ya, biologi, kemudian apa? Kimia. Ya betul lah, kimia juga ada kan? Mungkin ya. Kemudian apalah? Jadi pelajaran SMA. Si yang pengen jadi apa? Seorang yakni ahli geografi misalnya. Maka dia belajarnya di mana? Ya di geografi.
dan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ingin menjadi seorang sastrawan Indonesia, maka apa? Ya belajar Indonesia apa diperdalam. Jadi sekarang itu pendidikan apa? Berbasis apa? Berbasis minat. Ya, tergantung minat ya. Mulai dari SMA sudah disetir. Bahkan sejak kelas 1 sudah nggak ada penjurusan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah apa? Tidak ada lagi penjurusan. Misalnya ingin jadi tentara, maka apa? Berarti harus fisiknya harus perbaiki. Biasanya tentara itu kalau dulu itu semuanya harus apa? Dari orang-orang apa? IPA, nggak ada IPS. Kecuali yang tamtama atau bintara itu jadi apa? Dari boleh jadi IPS. Ya tahu saya. Polisi juga boleh dari IPS. Tapi kalau tarunanya ya itu tidak boleh dari IPS, harus IPA. Loh kok tahu Ustaz? Ya saya dulu mau pernah daftar, cuman qadarullah enggak masuk. Iya. Gagal di tes yang keempat kalau nggak salah. Ya qadarullah masya Allah. Terus tahun depan lagi mana nggak daftar? Enggak, malas sudah. Ya. Nah, banyak bergaul, ya, banyak bergaul itu bisa membuat agama kita berubah. Ya, bisa jadi. Maka dari itu, di dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW mengatakan, seseorang itu agamanya mencocoki kebiasaan teman karibnya. Ya, kita bisa tahu agama seseorang itu biasanya tergantung sama apa teman. Teman ini pada umumnya ya. Misalnya, misalnya ya, saya ingin, misalnya ada seseorang yang menikahkan anaknya. Dengan siapa? Dengan seseorang. Fulan. Oh, kerjanya apa? Kerjanya dia pengusaha. Oh, pengusaha apa? Pengusaha ini. Ya kita lihat teman-temannya, siapa teman bermainnya, siapa pergaulannya, itu akan ketahuan. Sebagaimana panjenengan juga. Apakah dokter semua bergaulan dokter? Enggak. Nanti di luar akan ketahuan. Ah, dokter ini kalau keluar mungkin seneng apa? Senangnya sama ngumpul di sini. Dokter Fulan senangnya apa? Ngadiri di majelis ilmu ini. Oh, dokter Fulan senangnya apa? Ke bengkel. Ya ini apa? Menambah ilmunya. Kan ilmu menyenangkan bisa jadi luar sana. Oh, dokter Fulan senangnya apa? Itu balapan di mana sama teman klub motornya misalnya. Ada ketahuan, ya akan ketahuan siapa kawannya. Makanya Nabi SAW betul sekali. Nabi mengatakan almaru ala dini khalilihi. Agama seseorang itu saya mencocoki agama teman karibnya. Maka Nabi peringatkan falyandur ahadukum man yukhalil. Maka panjenengan semua harus berhati-hati dengan siapa panjenengan nanti akan apa berkawan. Ya. Misalnya, wah ini fulan senangnya ya ini apa ke klub malam. Wah ini sudah akan ketahuan dia itu teman-temannya. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu pernah bersabda atau pernah berkata begini tentang bahayanya kita kalau apa terlalu banyak sering keluar rumah. Ya, makanya saya wasiatkan kepada antum kalau selesai urusan segera pulang. Kata Talha bin Ubaidillah mengatakan begini, Inna aqallal aibi ala mri'in an yajlisa fi baitihi. Sesungguhnya orang yang paling sedikit aibnya itu siapa? Ialah yang dia paling sering tinggal di mana di rumah. Jadi selesai urusan, pulang, belajar, ibadah, bantu orang tua, kemudian bantu istri. Meskipun panjenengan sebagai seorang dokter, jangan lupa, panjenengan punya keluarga nih, punya anak-anak, punya juga apa istri yang harus dididik, yang harus apa diajari, punya anak-anak yang harus diajari. Misalnya anak-anak ya, Masya Allah panjenengan sebagai dokter, mungkin di antara pendidikan panjenengan yang baik yaitu apa? Menyekolahkan apa? Anak-anak jenengan di sekolah-sekolah Islam, karena panjenengan Muslim semuanya. Tapi ada yang panjenengan luput. Ketika menyekolahkan anak dia di pendidikan Islam tetapi lupa untuk mendidik. Misal. Yaitu apa? Yang paling rugi yaitu apa? Orang yang lupa mengajari anaknya membaca Al-Fatihah. Rugi besar. Orang tua yang lupa untuk mengajari anaknya membaca Al-Fatihah hanya sekedar meletakkan dia di sekolah Islam, itu merupakan orang tua yang rugi sak rugi-ruginya. Kenapa? Al-Fatihah kelak kalau nanti dia baca minimal sehari dia baca berapa kali? 17 kali. Karena bisa disebutkan satu hurufnya yakni apa? Memberikan apa? Ganjaran pahala 10 apa pahala satu huruf. Bayangkan kalau anak ini bisa membaca Al-Fatihah dari siapa? Dari gurunya. Kehilangan panjenengan sudah. Panjenengan dapat pahala dari sisi mana? Dari sisi yaitu apa? Menyekolahkan anak di tempat apa yang baik, tapi tidak dapat pahala. Kata para ulama yaitu apa? Tidak dapat pahala dari apa? Dari usahanya dia yaitu apa? Agar anak bisa membaca apa? Al-Fatihah. Maka panjenengan jangan terlalu banyak keluar, pulang. Ada istri dan anak yang harus apa? Dididik. Coba cek bagaimana wudhunya anak-anak kita. Sudah betul semua apa tidak? Karena wudhu itu merupakan apa? Syarat sah dari apa? Sholat. Coba lihat yakni bacaannya anak-anak kita masing-masing. Sudah betul belum bacaan Qur'annya? Pernah nggak? Ada nggak misalnya anak yang sekarang sekolah di Islam? Misalnya ada nggak sekini anak sekolah di sekolah Islam? Ada? Ada? Saya mau bertanya, siapa?
Antum pernah tanya sama anak antum, mudah-mudahan pernah ya, Dek sudah sampai mana hafalannya? Harus dicek. Sampai mana sekolahnya? Tadi belajar apa? Harus tanya terus perkembangan dia. Jangan, mohon maaf ya, kita sibur sih terus, kemudian selain apa, kita kungku-kungku di luar. Sehingga akhirnya apa? Anak dan istri apa terbengkalai. Makanya, sungguh benar perkataan Tolha bin Ubaidillah mengatakan apa? Yaitu apa? Orang yang paling sedikit aibnya ialah apa? Yang dia tuh lebih banyak apa di rumah. Yang terakhir, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan begini, wa kullun man khalaton nasa kathurat ma'asihi wa in kanat stakiyan. Ini hati-hati. Yaitu apa? Setiap orang yang dia tuh terlalu banyak bergaul di manusia di luar sana, kathurat ma'asihi. Insya Allah nanti akan banyak maksiatnya. Wa in kanat takiyan. Meskipun dia asalnya adalah orang yang apa? Bertakwa. Karena memang coba lihat. Adakah kalau kita misalnya berkawan dengan orang, mohon maaf ya, mungkin panjenengan teman-temannya masih banyak yang belum belajar agama, mohon maaf. Ada nggak ketika kumpul, ada yang ingatkan, ayo sholat dulu. Enggak, nanti sholatnya tertunda. Ya padahal antum tahu, yaitu apa? Panjenengan sudah waktunya pas sholat. Kecuali panjenengan dokter lagi operasi, itu lain dalam Islam sudah apa dibahas. Misalnya lagi kungku-kungku sama teman, ada nggak di antara panjenengan misalnya, ayo kita sholat dulu lah. Pembahasan itu apa? Gampang. Saya pernah ketemu seseorang ya, Masya Allah. Dia orang biasa, pengusaha, tapi takzimnya sama syariat Islam itu begitu besar. Suatu ketika, ana diajak keluar makan sama dia. Ustaz, ayo kita makan. Di mana? Di Kapasan. Di mana? Kapasan itu banyak. Nasi goreng Pak Yanto. Pernah tahu? Tidak pernah tahu. Waduh ini. Nasi goreng Pak Yanto. Mie kelontung Pak Yanto. Nggak pernah tahu. Waduh. Ya sudah berarti bagus lah makan di rumah terus. Itu mie yang paling sedap. Nasi goreng Jawa yang paling sedap menurut saya itu. Di Surabaya ya. Saya menilai makanan sedap itu dari mana? Satu, dilihat kalau di situ mohon maaf ya, banyak orang Cina datang ke sana, biasanya sedap. Ya, karena mereka tahu ya ini apa selera-selera makanan. Nah, subhanallah, ini kawan kami ini, ketika kami lagi nunggu makanan, anak bilang, Bang, iki wis Arab Isya iki. Ya Allah, mosok duwe mangan sik kemudian apa? Soli Isya. Tenang Ustaz, iki bareng ini mari. Kurang 2 menit. Mbak, sik suwi ta, Mbak? Iya ini Pak masih digoreng. Masih digoreng. Itu kurang 2 menit Mbak Isya itu. Mulai kita kira menunggu datang. Ketika datang, Allahu Akbar. Ini di warung. Di warung. Bang ya apa bang? Anak mau pengen tahu sikap dia. Ayo Ustaz, sholat sisat. Gak enak Ustaz. Dia mau makan, kemudian apa? Ya ini apa? Kita datang apa waktu? Waktu Isya. Antum enggak lapar banget kan Ustaz? Enggak, anak enggak lapar banget. Antum gimana? Karena ada pembahasan kan? Gimana kalau misalnya makanan sudah dihidangkan, maka apa kita tidak boleh apa makan kecuali apa? Kita tidak boleh sholat kecuali sudah makan. Dibahas oleh para ulama yang hadis itu ya, Pak. Memang ketika benar-benar seorang sudah merasa sangat apa lah, lapar sekali. Ya bukan ditelan mentah-mentah di situ. Nah, ini apa bang antum bang? Antum lapar banget gak? Enggak sih Ustaz. Terus si opo iki? Masuk kita booking meja. Ini Ustaz, anak sing ngurus. Masya Allah ya, ini masuk takzimnya dia terhadap syariat Islam. Dia bagaimana? Bu, saya titip dulu Bu ya. Tak bayar sih. Saya mau sholat sebentar. Nanti saya balik lagi. Jadi dia titip, makanan 3 piring sudah keluar, tak bayar bu. Minumnya gampang nih, mau nih es lele, gampang urusan 2.000. Dia bayar dulu, terus nanti tanya, engkau nih, dia masya Allah ya, engkau nih penuh piye, Pak, piye bang, apa piye Pak, ditanya. Alah gampang mengenang mobil yo iso, wong sego goreng ae. Masya Allah. Akhirnya Pak, kita semua sholat dulu. Ini pergaulan yang baik. Antum juga seperti itu. Kalau bergaul sama teman-teman di luar, siapapun itu, tiba waktu sholat segera apa sholat. Ya, kecuali pada hal-hal darurat yang memang panjenengan apa harus menyelesaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya berharap nggak ada pertanyaan ya, kecuali ada pertanyaan. Tapi insya Allah nggak ada. Taib. Allah a'lam bishawab. Naam. Terima kasih Ustadz atas kajian yang sudah diberikan. Izin mungkin Mas Mbak atau mungkin ada yang mau bertanya? Ya, monggo silakan. Naam. Mau berdiri, duduk aja. Santai aja. Ini ruangan yang kelihatan semuanya kok. Siap, terima kasih Ustadz atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ustadz dan yang kami hormati kakak-kakak kelas kami yang dihadir di majelis pengajian sore hari ini. Mana yang kakak kelas? Siap, Oh, anak kita semuanya seumuran semua. Siap, izin mohon maaf Ustadz. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dari
poin-poin Nah, yang Ustadz paparkan tadi. Yang pertama Ustadz, mungkin kalau kami agak salah mohon koreksi Ustadz. Yang pertama dari poin yang menyatakan banyak berbicara Ustadz. Langsung ke kasus Ustadz. Jadi gini, kami ada belakang ini ada berita tentang Habib, ada Habib palsu, Habib yang nggak benar-benar Habib. Jadi kami punya senior yang punya marga Asgaf. Berarti kan dia ada turun dari Habib satu Ustadz. Yang kedua ada senior kami juga itu dari memang dia ikut ikatan remaja masjid, ikut pengajian. satu-satu, biar Anda bisa. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan yang Itu pertama. baru pertanyaan pertama Ustadz. Ya, apa pertanyaannya? Jadi mengenai Habib, ada Habib itu Ustadz. Oke. Terus Terus ada kedua kakak senior kami ini berdebat Ustadz, bahwa di berita tuh Habib ini berbicara banyak dari A sampai Z. Datang yang bermarga Asgaf ini mengatakan, wah itu harus dibuktikan kebenaran bahwa itu dia Habib, jangan banyak berbicara saja. Jadi kan masuk ke poin pertama Ustadz sampaikan tadi. Terus datang dari yang senior kami yang memang juga mendalami agama tapi tidak ada marga Habibnya, mengatakan biarkan saja Mas, itu biar urusan dia sama Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim? Apakah kita harus membuktikan kebenaran si Habib itu? Atau kita biarkan saja hubungan dia dengan Tuhan? Itu pertanyaan pertama Antum Ustadz. bahas masalah nasabnya. Apa mempermasalahkan nasabnya pertanyaannya? Bukan yang kita sikap kita apakah ya biarkan saja? Baik. Di dalam Islam, DNA itu tidak bisa mengurusi masalah nasab. Ya. Karena bisa jadi DNA-nya sama, tetapi apa? Mohon maaf, tetapi apa? Hasil dari apa? Perselingkuhan. Naudzubillah. Nasab itu berdasarkan pengakuan yang memang diakui oleh orang banyak. Ya, diakui oleh orang banyak. Banyak sekali ya orang-orang mengatakan bahwasanya apa? Ini adalah Pak Habib ini apa namanya? Haploginya apa namanya? Haploginya seperti orang-orang Inggris misalnya begitu. Berani nggak kita mengatakan, oh berarti ibunya Habib ini yang kakek-kakeknya dulu berselingkuh berarti. Berani untuk mengatakan. Karena kan kalau mengatakan orang Inggris, kan seharusnya apa? Haploginya kan sama dengan apa orang-orang apa Inggris. Maka dalam Islam juga anak ya yang lahir di luar nikah itu mungkin DNA-nya sama dengan bapak yang apa namanya yang pernah menghamilinya. Paham? Mengambil ibunya, mohon maaf ya. Tapi apakah bisa dinasabkan anak ini kepada bapaknya? Tidak bisa. Dalam agama Islam. Ada dua pendapat ya. Ada khilaf. Antum harus membuka sedikit. Apakah boleh misalnya ada permasalahan? Apakah anak ini nanti boleh dibinkan kepada siapa? Kepada bapaknya yang menghamilinya ibunya dulu ataukah tidak? Dalam Islam itu tidak boleh. Makanya anak ini yang lahir dari luar nikah, ini yang saya pilih pendapat yang meskipun ada perselisihan di antara para ulama, yaitu apa? Nasabnya tidak bisa dibinkan ke bapaknya. Mohon maaf, meskipun DNA-nya sama. Maka ketika ada Habib bersilap, saya tidak mau ikut dalam apa? Itu kalau memang itu Habibnya seperti itu, ya itu seperti itu. Meskipun apa, mohon maaf, yaitu apa DNA nanti akan apa berbeda. Maka tidak bisa DNA itu menentukan apa gelar kehabiban apa seseorang. Kan Habib itu kan kita mengatakan itu apa? Ya ini yang keturunan apa para nabi. Itu tidak bisa hanya ditentukan melalui apa DNA. Tidak bisa. Berani kita mengatakan, loh inilah haploginya ini orang